cuek, kasihan istrinya Tapi kayaknya. istri tuh senang digituin Oh, apa? senang digituin Nggak tahu. dia. Kita tanya dulu dong pelakunya dong. Oh iya, iya. Maunya dijawab apa sih Iya, iya. sebenarnya? Maunya dijawabnya apa? Ya apa aja yang penting dijawab jangan terserah. Oh, Masya Kita Allah. kalau terserah itu di pertanyaan khusus, sayang mau berapa? Oh gitu. Terserah gitu, nggak apa-apa. Masalah ini boleh terserah ya, saya katanya. Tapi gini, saya salut nih Masya Allah ya. Buat para istri nih, buat para ibu-ibu yang ada di rumah ya. Seorang istri ini pasti pengen banget menunjukkan perhatiannya dengan cara mungkin menawarkan makanan kepada suami, menawarkan minum. Dan itu setiap hari nggak pernah bosen, Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya Ustadz Syam nih, apakah bisa nih hal-hal tadi yang dilakukan walaupun kelihatannya ringan, ini bisa menjadi kayak semacam kunci buat istrinya ini, kunci surga buat dia dapatkan gitu loh. Mohon izin penjelasannya, Fadol Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami, Habib Utsman, Bakar Tikam, Ustadz Maulana Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Maryam ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين Allah. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Beriman, beramal soleh, kunci surga udah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman atas balasan pahala yang akan didapatkan. Lalu keimanannya ini diiringi dengan amal soleh, bukan percaya doang sama pahala, bukan dengar doang pengajian pahala sedekah istri, tapi enggak diiringi dengan amal soleh. Maka innalladzina amanu wa amilus solihat, beriman. Oh Masya Allah, pagi ini kita belajar di Islam itu indah. Ternyata membantu menyiapkan persiapan daripada apa yang menjadi keperluan suami itu adalah bernilai sedekah. Lalu dilanjutin dengan apa? Amilus solihat. Lalu mengerjakan amal soleh tersebut. Amal soleh bukan hanya sholat, amal soleh bukan hanya puasa. Amal solehnya seorang istri adalah ketika dipandang dia menyenangkan suaminya. Subhanallah. Ketika dia diminta untuk taat, maka dia taat kepada suaminya. Ketika suaminya jauh darinya, dia menjaga amanah daripada suaminya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat terindah, perhiasan terbaik yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Maka ketika seorang istri mampu seperti di tayangan tadi mempersiapkan dia aware terhadap apa yang diperlukan oleh suaminya, maka ini termasuk sedekah yang terbaik. Seorang wanita cerdas, wanita solehah itu Bu, habis berwudu dia bersih-bersih, mandi, malam-malam dia bersih-bersih, wangi-wangi, lalu dia pasang sejadahnya untuk tahajud. Sebelum dia naik ke atas sejadahnya, dia naik dulu ke atas kasurnya. Dia bilang sama suaminya, wahai rajaku, adakah keperluanmu kepadaku malam ini? Kalau tidak ada, saya tahajud dulu. Nah itu wanita solehah. Kenapa? Dia tahu yang mana yang sunnah, mana wajib. Tahajud hukumnya sunnah. Melayani suami hukumnya wajib. Mana besar pahalanya? Yang sunnah atau wajib? Subhanallah. Ada seorang perempuan tidak tahu karena nggak ngaji. Kenapa? Dia pasang sejadahnya, dia wangi-wangi. Lalu suaminya mau sentuh, dia bilang, kenapa kau sentuh saya? Jangan sentuh saya udah berwudu. Batal deh wudunya. Batal deh wudunya. Wudu lagi malam-malam mana dingin lagi kata istrinya gini. Kenapa nggak dari tadi kek? Subhanallah. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Mas Fadli. Syam. Tuh Kartika, kata Habib, yang mana yang sunnah, yang mana yang wajib. Iya Bib? Mendahulukan yang wajib. Yang wajib. Ya kan? Baru sunnah. Sabar Bib. Sabar ya Bib. Saya mau kasih kesempatan Ustadz Maulana dulu. Ustadz izin, nih buat jamaah Islam itu yang ada di studio spesial. Ustadz Maulana akan bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita lihat siapa yang dipilih. Saya mau nanya ke jamaah. Nah, ayo. Awas salah jawab disetrap di Bu. Ayo. Iya terus ibu-ibunya Jangan takut. tegang. Ibu-ibunya takut. Jangan Ada yang nunduk. tegang. Ada yang nunduk nggak mau dipanggil. Takut. Lucu ibu-ibu Yang ya. saya panggil, silakan Bu. Wah, iya. Pegang mic-nya dulu. Bentar saya Mana ambil mic-nya? mic-nya. Nih. Maaf. Bertanya, coba Ibu berdiri. Ya ibu berdiri Bu. Aman. Oh enggak, Aman. tinggian dia. Kalau ibu-ibu biasa minta maaf gak sama suami kalau berbuat salah? Minta maaf. Minta maafnya gimana mas suami kalau Iya. ibu salah?
Ini contoh suami, Ya, kebanyakan contoh. Ya, kebanyakan sih biasanya Iya. suami yang minta maaf Iya. walaupun istri yang salah ya. Contoh coba. Contoh. Perempuan minta maaf, saya pengen denger kayak gimana sih? Coba lihat ke Coba kamera. ya. Ini contoh nih Minta suaminya. maaf sama suami. Yang ini aja. Lagi nonton Jauh sana banget suaminya. dia. Pas kamera tuh. Nggak, Pak, elah. saya minta maaf ya. Iya. Saya Pak, maafin, saya coba. maafin Bapak salah. Coba kan. Dengar gak tuh? Ini namanya, ini namanya tidak pernah minta maaf, tapi jawabannya saya maafin ya. Pak, saya minta maaf Oh, ya. dia maunya ke sini, nggak mau ke situ. Oh berarti yang di sana suami yang di rumah itu biasanya dimaafin. Kan? Dimaafin. Apakah itu? Mau nanya juga? Enggak, kan? itu aja. Ya, silakan Ibu. Ibu makasih, tepuk tangan dong. Ibu namanya siapa? Sri Ibu Sri. Suaminya namanya? Aang Kunaifi. Aang Kunaifi. Coba Assalamualaikum Aang Mas Kunaifi, Aang, Aang, Kang coba. Aang. Assalamualaikum Aan. Nggak bisa nyebut nama. Oh, nggak bisa nyebut nama, tadi udah kesebut ya. Udah, ya. Makasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu. Iya. Hebat. Diketok palanya kalau sebut nama soalnya. Pertanyaannya, apakah kalau ada seorang istri yang bisa menghindari pertengkaran rumah tangga bahagian daripada pintu surga? Jawabannya, ayo sama-sama. Iya. 1, 3. Jawabannya, Iya. sekali lagi. Apakah seorang istri yang bisa menghindari pertengkaran rumah tangga itu bisa menjadi kunci surga bagi istri? Iya. Sekali lagi. Iya. Waduh. Mau tahu? Seseorang akan masuk surga, seorang wanita dipersilakan memilih di pintu mana surga masuk. Masya Allah. Ketika dia bisa jaga salatnya, jaga puasanya, jaga kemuliaannya, dan jaga ketaatannya. Itu. Dipersilakan. Bahkan seseorang wanita bisa masuk surga kalau mendapatkan ridho dari suaminya. Mohon maaf ya jamaah. Saya 10 tahun 5 bulan 12 hari bersama almarhumah. Karena saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Nggak apal banget, Masya Allah, luar biasa. Dan ketika seorang istri meninggal. Jamaah, ibu-ibu mau masuk surga enggak? Mau. Meninggallah lebih dahulu daripada suami. Astagfirullah. Harus. Kenapa begitu Ustaz? Alasannya apa? Alasannya, jikalau seorang wanita meninggal dan suaminya ridho, maka wanita itu masuk surga. Oh, Masya Maka Allah. kalimat yang pertama yang saya ucapkan ketika almarhumah meninggal, tidak ada dosamu, aku ridha padamu. Wih, Masya Allah. Satu lagi. Apalagi? Apakah wanita bisa masuk surga dengan kunci masuk surga kalau menghindari pertengkaran? Jawabannya 1, 3. Iya. Kenapa? Karena akan dibangunkan rumah di pinggiran sorga bagi orang yang menghindari pertengkaran walaupun dia benar. Masya Allah. Dan dibawakan pintu rumah di sorga di tengah-tengahnya. Jikalau dia bisa menghindari kedustaan. Iya. Lalu dibangunkan lagi istana rumah di sorga di tengah-tengah di puncaknya Masya sorga. Allah. Kalau dia berakhlak baik. Iya, udah selesai? Makasih udah saya antar. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana nih, Masya Allah. Ayo, saya mau kasih kesempatan sama Jamal yang di studio untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sini dulu ya, bentar. Ini nih Ibu nih, di atas nih, izin. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya dong Ibu. Izin mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh. Izin dulu sama istrinya. Boleh Ah, kalau sama boleh. ibu boleh dibawa Udah bisik-bisik pulang, dia. boleh. Izin Umi. Boleh, Iya. Ibu saya. Nama saya Ibu Yayat dari Yayat. Majlis Taklim Anur Tiga Raksa Tangerang Banten. Oke, tepuk tangan dong buat Ibu Yayat. Silakan Ibu Yayat pertanyaannya. Izin Pak Ustadz, Pak Habib. Iya. Kalau suami suka main tangan dan berkata kasar kepada istrinya,
tapi istrinya tetap setia menemaninya. Apakah bisa dibilang kunci surga, Habib, Oh, untuk ya Allah. untuk istrinya? Buat istrinya Bu. Iya. Itu aja Bu Yayat. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk surga aja benjut-benjut dulu istrinya. Suaminya main tangan, enteng tangan. Nauzubillah min zalik. Astagfirullah. Itu gimana kalau istrinya bisa sabar? KDRT. Iya, silakan Bib. Fatwa Bib. Ayo Bib. Afwan istriku tercinta. Ini Saya Masya Allah. Mas Fadli. Iya. Ustaz Maulana, Gak Ustaz pakai Syam. tercinta juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, sesuai. Ketika seorang suami menggunakan tangannya untuk memukul istrinya, lalu mencacinya, memakinya, apakah istri tersebut ketika dia bertahan, dia selalu mendoakan suaminya dan selalu berbuat baik terhadap suaminya, apakah surga baginya? Tentu. Allah akan insya Allah memberikan surga baginya karena dia bersabar atas setiap apapun yang terjadi pada dirinya. Innallaha ma'asabirin. Allah bersama orang yang sabar. Tetapi alangkah kurang ajarnya seorang laki-laki. Betapa tidak gentlenya laki-laki. Betapa hinanya laki-laki yang berani main tangan sama wanita. Hati-hatilah terhadap laki-laki tersebut. Karena laki-laki tersebut bukan daripada bagian yang dicintai dan disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah pada haji wada berpesan apa? Khiyarikum linisa'ihim. Disuruh apa? Berbuat baik. Wa aisarahunna bil ma'ruf. Memperlakukannya dengan baik pula. Untuk apa? Untuk menjadi kebaikan terhadap laki-laki tersebut. Ma ra'aitu Rasulullah SAW. Aku tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah SAW daraba khadima lahu qattun wala imra'atan lahu qattun wala daraba biyadi syai'an qattun illa anna yujahidu fi sabilillah. Aku nggak pernah lihat Rasulullah menggunakan tangannya memukul pembantunya. Begitupun aku nggak pernah lihat Rasulullah memukul dengan tangannya, yakni memukul istrinya. Dan itu tidak pernah terjadi oleh Nabi Muhammad SAW memukul sesuatu apapun. Yakni dengan tangannya, pembantunya, temannya, sahabat karibnya, istrinya, anak-anaknya nggak pernah dipukul oleh Rasulullah SAW. Illa kecuali dalam jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah adalah makhluknya Allah yang merupakan hambanya Allah, yang merupakan Habibullah. Suri tauladan bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ikuti Rasulullah. Jalankan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga kebaikan yang akan kita dapatkan. Rasulullah nggak pernah main tangan, maka kita nggak usah main tangan. Walaupun diperintahkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW boleh mukul dengan pukulan yang nggak menyakitkan. Pukulan gemes gimana sih? Ah gitu. Ya kan? Bukan gemes. Boleh. Kalau misalkan nggak suka sama istrinya, boleh dia mendiamkan. Dia boleh melakukan hajar tapi di rumahnya dan memukul dengan pukulan yang tidak melukainya. Itu diperbolehkan, tapi Rasulullah tidak pernah memukul. Walaupun diperbolehkan tapi tidak pernah memukul dan berperilaku baik dan lebih banyak mengalah dan lebih banyak mendengarkan. Itu Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah pernah diomelin sama salah satu istrinya, Rasulullah sabar dengan tenang. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika diomelin sama istrinya tetap sabar dan tenang. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah suri tauladan. Apaan sih sayang? Oh, sabar kata istri itu Bib. Nah, intinya adalah berusaha untuk sabar, ikhlas. Bahwasanya kalau dapat istri yang seperti itu, ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah bentuk daripada kasih sayang yang Allah. Ini mungkin surga aku. Bener. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah. Oke, sekarang saya mau minta yang, oke izin. Kartika Putri, Iya. boleh dong. Iya. Dari tadi mau nanya sama siapa sekarang? Kedua nama ibu-ibu mulu. Iya, nggak Sekarang apa-apa. mau nanyanya jangan nama Habib kan bosan. Nama Ustadz Syam. Bosen ya? Bisa-bisanya Iya. dia bilang bosan. Karena selalu di rumah Oh, banyak nanya tanya. terus. Karena kan Habib kan wajibnya kan ngajar di rumah dulu. Oh, Masya Allah. gitu. Masya Siap. Allah. Oke Ustaz Syam, tuh Iya. mau ditanya. Ustadz Syam, Siap. zaman sekarang kan banyak banget karena semua serba sulit, semua serba kebutuhan meningkat, kadang anak banyak, ekonomi juga menurun. Nah itu gimana kalau seandainya ada seorang istri yang terpaksa banget harus bekerja dan juga demi untuk membantu ekonomi keluarga tadi. Masya Sekolah Allah. mahal, Iya. sandal bahan pokok mahal Betul. gitu. Nah apakah dalam ikhtiarnya juga membantu ekonomi keluarga itu bisa membukakan salah satu pintu surga Wah, juga? ini istri pengertian nih. Iya.
Istri pengertian. Suami lagi jatuh, istrinya ngebantu Masya Allah. dagang gitu ya. Iya, justru malah tidak mau menyusahi kan, Iya. dia malah membantu ekonomi Ayo keluarga. jawab Ustaz Syam, silakan. Makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Kartika Putri, pertanyaannya bagus banget nih, Masya Allah. Terima Silakan Ustaz kasih Syam. pertanyaannya Mbak Kartika, Tabe Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah Subhanahu wa taala sungguh mengangkat derajatnya wanita. Allah Subhanahu wa taala sungguh mengangkat derajatnya seorang perempuan. Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui risalahnya. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat menghargai kedudukan wanita. Wanita diminta di rumah taat kepada suami bukan untuk mendiskreditkan wanita, bukan, tapi karena menghargai dan memuliakan seorang wanita. Maka hilangkan dalam pikiran kita bahwa perempuan yang tidak bekerja itu tidak mulia, tidak. Justru yang tidak bekerja di rumahnya, dia taat kepada suaminya, merasa cukup, merasa syukur atas hal tersebut, itu adalah kemuliaan bagi seorang wanita. Bukan wanita yang lemah itu, wanita yang kuat karena mampu menahan hawa nafsunya. Tapi ada keadaan di mana seorang suami terjatuh, ada keadaan di mana ekonomi sedang susah, maka seorang istri hendak membantu daripada suaminya. Maka dikatakan secara umum, Nabi SAW bersabda mengingatkan, siapa yang meringankan beban sesamanya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di akhirat. Artinya apa? Siapa yang memudahkan saudaranya, dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain saja dimudahkan, urusan di akhirat dimudahkan sama Allah. Apalagi yang dimudahkan adalah urusan suami. Subhanallah. Tapi tidak mesti dengan bekerja itu meringankan bebannya. Dengan tidak minta macam-macam udah meringankan beban itu. Dengan tidak meminta sesuatu yang melampaui batas kemampuan suami, itu udah meringankan beban. Kita lihat orang tua kita terdahulu, ilmunya mungkin tidak sebanyak sekarang, subhanallah. Tapi kenapa berkah sekali rezekinya. Pergi keluar rumah setelah selesai wirid subuhnya. Dan pulang ke rumah udah ada di masjid sebelum masuk adzan maghrib. Mereka mampu menyekolahkan anaknya 10 orang, 12 orang. Kenapa? Berkah rezekinya. Ada Masya orang Allah. subhanallah ilmu banyak, kerjaan banyak, suami istri bekerja tapi tidak sanggup menyekolahkan anak-anaknya. Kenapa? Kurang keberkahannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau punya senjata tuh dipakai. Nah. Ilmu banyak tapi tidak diamalin, buat apa? Nauzubillah. Ketemu musuh nggak bawa senjata padahal senjatanya banyak. Nah. Maka Imam Al-Ghazali ingatkan, ilmu dipakai, wirid-wiridnya diamalkan sehingga nyari duit nggak susah-susah amat. Masya Allah. Kita kasih kesempatan lagi. Satu lagi dari sini yang mau bertanya angkat tangannya. Wah, oke. Dari sini sekarang. Izin Ibu. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Mohon izin Bunda Putri yang sangat Masya Allah cantik sekali ya. Iya Ibu. Mohon Mirip izin, kita Ibu. mohon izin kepada Habib. Nama saya, perkenalkan dulu nama saya Fitri. Dari Majelis Ta'lim An-Nur, Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Oke, tepuk tangan buat Ibu Fitri. Mohon izin kepada Habib, saya mau bertanya. Iya, Ibu, silakan. Ada mertua
yang kurang senang kepada kepada menantu perempuannya Ya. ya. Terus sang suami ini mendukung perbuatan orang tuanya. Oke. Tetapi si istri ini tetap berbuat baik kepada mereka, khususnya suami dan kedua orang Oh, tuanya. Masya Ya. Allah. Nah, apakah itu bisa menjadi kunci surga bagi kita sebagai istri? Oh, yang teraniaya sama Ya. suami dan mertua gitu maksudnya. Terima kasih atas jawabannya Habib. Iya, Bu Assalamualaikum Fitri. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Fitri. Rela dia. Silakan Bib, Fadol Ya, Bib. akhir Mas Fadli, istri soleha, Masya Allah. Allah. Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang suami dan mertuanya menzolimi mantunya dan mantunya tersebut bertahan dan berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mantu yang berharap surganya Allah. Dan seorang mantu ketika dia dizolimin, hati-hatilah kalian mertua. Jangan mantunya miskin kalian hina. Jangan mantunya nggak mampu kalian injak-injak. Tapi mantunya kaya raya kalian puji-puji. Kalian suami, janganlah kalian melihat dari satu sisi. Tapi lihatlah dari dua sisi. Hormatilah ibumu dan kasihlah sayangilah istrimu. Dan berkata-kata baiklah tentang istrimu terhadap ibumu. Sehingga engkau menjadi suami yang netral. Sehingga apa? Sehingga mendapatkan ridho daripada orang tuamu dan dapat kasih sayang daripada istrimu. Dan ingat, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang yang menyakiti orang yang mukmin ataupun mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh dia memikul daripada kebohongan, dia dosa. Siapa yang dosa? Dia dosa karena menzolimi mantunya. Dia menyakiti mantunya tanpa kesalahan mantu tersebut. Dan dia adalah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dia adalah orang yang berbohong. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jadi mertua mesti pergauli mantunya dengan baik. Mantu juga harus menjaga diri, mengetahui bahwasanya dia mantu, menghormati mertuanya. Suami juga menjadi sebuah penetral, sayangi istrinya, hormati orang tuanya. Kalau kalian berbuat baik, maka Allah kasih keridhaan baginya. Dan seorang istri tetap dia selalu berbuat baik, maka niscaya engkau akan memegang atau menggenggam daripada hati mereka. Dan insya Allah Allah berikan hidayah pada mertuamu dan suamimu. Jadi intinya adalah jadi seorang istri harus betul-betul ikhlas karena Allah. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh hati suamimu dan mertuamu. Begitu juga ketika engkau sering melakukan perbuatan yang tidak baik, maka engkau akan menjadi manusia yang jauh daripada naungan Allah dan ridhonya Allah, sehingga doamu sulit untuk dikabulkan, sulit untuk dijabah, sehingga sulitlah kehidupanmu, jauh daripada hidayah dari Allah dan jauh daripada kebaikan-kebaikan, sehingga hidupnya dalam keadaan sengsara. Masya Allah. Jadi walaupun teraniaya jadi menantu, tetap berbuat baik kepada mertua dan Betul. juga suami. Insya Allah akan ganjarannya dapatnya surga. Amin. Makasih banyak Bib. Jazakallah khair. Tepuk tangan juga buat Ibu Fitri. Pertanyaannya bagus banget. Tadi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah.